Sekolah ini memiliki sesuatu yang sangat aneh. Siswa tidak perlu masuk kelas, tidak perlu belajar. Tugasnya cuma cuci muka. Gadis-gadis sehari-hari harus di bawah kamera. Mencuci wajahnya terus-menerus selama 10 menit. Hanya sampai lampu hijau menyala, mereka boleh pergi. Kalau tidak hati-hati salah waktu untuk cuci muka, mereka akan langsung ditarik oleh penjaga. Apalagi tidak akan kembali. Gadis-gadis ini semua diadopsi oleh sekolah sejak kecil. Sipir memberitahu mereka, ini adalah akhir dari dunia luar. Di dalam udara ada racun. Jadi setiap hari harus minum pil vitamin untuk detoksifikasi. Dan setelah setahun, gadis-gadis akan pindah ke lantai yang lebih tinggi. Pada hari mereka pindah ke lantai 16. Sipir memberitahu mereka bahwa kursus sudah selesai. Orang kaya akan segera datang dan mengadopsi mereka. Semoga sehari menyenangkan tanpa polusi. Semua orang sangat bersemangat. Terutama Anna. Karena dia gadis paling ulung di kelasnya. Tapi temannya yang Lei sangat khawatir. Diam-diam memberitahu padanya, jangan minum pil vitamin malam ini. Sangat cepat waktu minum obat telah tiba. Semua orang terkejut menemukan pil hari ini berwarna biru. Anna agak skeptis. Jadi taruh pil di depan kamera. Masukkan ke dalam mulutnya. Kemudian dia diam-diam pergi ke toilet. Luarkannya ke dalam panci. Hasilnya, dia dengan cepat menemukan anomali. Saat waktu tidur, dia mengucapkan selamat malam kepada gadis di sampingnya seperti biasa. Tapi tidak ada yang membalasnya. Pada waktu ini Lei duduk dan berkata, tidak perlu memanggilnya lagi. Mereka tidak akan bangun. Karena para pil biru itu merupakan obat penenang. Saat ini, ada suara langkah kaki di lorong. Lei segera berlari ke tempat tidur. Hanya melihat sipir memimpin penjaga ke dalam asrama. Anna pura-pura tidur dan bawa pergi gadis lain. Mereka dibawa ke ruang tunggu. Setelah itu, sipir memimpin pasangan parubaya masuk. Memulai proses seperti membeli barang. Pelanggan pria terus-menerus memuji Anna karena cantik. Sementara pelanggan wanita pergi bercermin dan menyesali wajah tuanya. Akhirnya mereka memilih gadis di sisi ini. Anna dibawa kembali ke kamarnya lagi. Malam itu, gadis-gadis telah dibawa pergi. Anna mengambil kesempatan untuk melarikan diri keluar. Tapi menemukan semua pintu sudah dikunci. Dia mendengar suara sipir dan sang pelanggan sedang bernegosiasi. Akhirnya dia pahami. Awalnya orang-orang ini bukan mengadopsi mereka, tapi datang untuk membelinya. Dia dengan cepat mengatakan ini pada Anna. Dia ingin melarikan diri dari sini. Tak terduga, Lei menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Kelompok-kelompok orang berusia 16 tahun ini berbaris bersama. Di bawah pengawasan kamera. Keluarkan satu pil biru. Tapi gadis ini ke toilet diam-diam. Meludahkannya. Karena itu obat penenang. Setiap malam akan ada gadis yang sedang tidur. Diam-diam dibawa pergi oleh penjaga. Untuk dipilih orang kaya. Temannya Lei berkata, dia sudah berhenti minum obat itu sejak usia 13 tahun. Dia menemukan, setiap orang harus tidur 21 jam sehari. Dan total dalam sekolah ini ada 4 tingkat. Saat mereka tidur, tingkat lain akan bangun. Keluar untuk makan, minum obat, lalu tidur. Chenu Fai Maluan Pin. Setiap hari ada waktu yang semua cewek akan tidur. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk kabur. Tetapi mereka harus memiliki kartu akses terlebih dahulu. Tepat pada tanggal ini, dokter perlu memvaksinasi semua orang. Anna mengetahui bahwa dokter itu adalah orang yang baik. Dia berkata bahwa tidak pasti bisa bantu mereka. Tapi sebelum dia dapat berkata, seorang gadis tiba-tiba berbaring di tanah kejang-kejang. Dan di lengan semua orang ada memar yang mengerikan. Anna menemukan dokter lagi. Ingin menanyakan sesuatu. Tapi dia tidak hati-hati jadi terungkap bahwa dia sendiri tidak minum obat penenang. Dia telah beritahunya dengan dokter yang baik hati ini. Setelah itu, dia segera diberi minum pil penenang yang berat. Lanjutnya, Anna dimasukkan ke dalam sangkar oleh sipir.
Ternyata dokter dan sipir ini adalah anggota keluarga. Dan orang di belakang semua yang terjadi adalah dokter. Sekarang, Lei telah menyusun rencana pelarian. Dia mengambil tali dari spray. Lalu berpura-pura tidur. Tunggu sampai penjaga masuk. Lalu menggunakan tali mencekik lehernya dengan erat-erat. Cekik leher. Berhasil mengambil darinya kartu akses. Dia segera menyelamatkan Ana. Tapi sekarang bel peringatan telah berbunyi. Lei tinggalkan kata-kata. Percayalah padaku. Lalu buru-buru pergi. Pada hari kedua, Ana dilepaskan keluar. Dan Lei ditangkap. Tapi kartu akses tidak ada di tubuhnya. Sang dokter sangat marah. Menyuruh sipir bahwa dia sendiri harus berikan setiap orang minum. Mengantuk akan datang. Ana menusuk tangannya dengan jepit rambut. Berusaha untuk tetap terjaga. Saat koma, dia tidak sengaja menyentuh kepala tempat tidur. Kemudian telah menemukan kartu akses. Ternyata Lei meninggalkan kesempatan untuk kabur untuknya. Dia kabur dari asrama. Diam-diam menyerang terhadap sipir. Juga menyuntiknya dengan obat penenang yang kuat. Agar dia tahu rasa koma. Kesulitan dia sampai ke atap. Kebebasan yang diidamkan para orang sudah dekat. Tapi dia ragu-ragu. Gadis ini telah ditahan selama 16 tahun. Dorong saja pintu ini. Dia akan mendapatkan kebebasannya. Tapi dia ragu-ragu selama beberapa detik dan kemudian berbalik untuk pergi. Dia ingin menyelamatkan temannya. Dia menggunakan kartu akses ke ruang bawah tanah. Di sini sangat seram. Sangkar besi di mana-mana. Dan Lei sedang dikunci paling dalam. Ada ruangan khusus di ujung sel. Di balik tirai tembus pandang. Ini mayat-mayat 3 orang. Mereka membuka tirai dengan gemetar. Adegan di depan mereka membuat mereka sangat ketakutan. Itu gadis yang dibawa pergi tadi. Tapi wajahnya sudah rusak. Ternyata ini bukan panti asuhan. Tapi ini tempat untuk mengubah penampilan agar orang kaya tetap awet muda dan tidak menjadi tua. Vaksin yang mereka terima. Nyatanya, cocok untuk orang muda kaya. Rasa takut cepat menyebar. Ana ingin segera pergi. Tapi Lei berniat menyelamatkan semua gadis. Dia membangunkan para gadis dengan kartu akses. Tapi hal yang mengejek bahwa mereka dicuci otak setiap hari. Gadis-gadis itu tidak hanya tidak percaya Lei, tapi juga ingin memberitahu penjaga. Saat ini, Ana menarik sipir yang koma ke sini. Menjambak sebagian rambutnya. Sebuah jahitan mengerikan muncul. Dia juga telah mengubah wajahnya. Akhirnya para orang ini sudah percaya. Kebenaran yang mengerikan ini. Bersama-sama mereka memasukkan sipir ke dalam sangkar. Lalu mereka pergi ke atap. Ada seorang gadis yang tidak sabaran. Sudah membuka pintu. Sirine berbunyi secara tak terduga. Gema di seluruh gedung. Mereka takut dan lari. Tapi penjaga mengejarnya di belakang. Ana dan Lei bersembunyi di gudang. Saat ini dokter sudah lewat sini. Terus menipu mereka dengan kebohongan. Karena wajah Ana adalah wajah tercantik di antara para gadis. Juga paling berharga. Dia telah menunggu 16 tahun untuk ini. Dengarkan di sini. Ana langsung mengeluarkan pisaunya. Hancurkan mimpi sang dokter jahat. Saat ini penjaga menerima panggilan. Memaksa sang dokter untuk pergi. Ternyata dia hanya boneka. Tapi tidak lama. Pintu gudang telah dibuka. Matahari belum pernah terlihat. Bersinar di wajah 2 gadis. Mereka akhirnya diselamatkan. Ini adalah film level 16. Latar belakang dari Escape from the Clone Island. Hampir sama keduanya. Ganti wajah, ganti organ. Latar belakang samanya adalah kiamat. Sangat mudah untuk cuci otak para gadis ini. Biarkanlah mereka menunggu kematiannya. Tapi bukan sama seperti cerita dalam film ini. Yang terjadi dengan sekelompok gadis muda, membuat orang bergidik.